Halo, selamat sore sahabat Hermina. Balik lagi di Hermina Podcast ya. Perkenalkan, saya Dr. Mila. Untuk sore ini kita akan ngebahas tentang seberapa bahaya sih penyakit diabetes. Mungkin sahabat Hermina tahu ya, penyakit diabetes itu mungkin orang awam taunya gula darah. Nah, kita akan kupas tuntas tentang bahayanya diabetes. Nah, saya udah menghadirkan narasumber, beliau salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina Bitung. Yuk kita kenalan. Halo dokter. Halo, Ya, hai Sobat Hermina. ya, ini beliau dokter Melisa, spesialis penyakit dalam. Boleh disapa dulu dokter, sahabat Hermina. Tadi Yuk. udah disapa, tadi udah disapa duluan. Oke, apa kabar Iya, dokter? Baik, Mil. Oke dok, ini dok banyak pertanyaan ya dok tentang seberapa bahaya sih sebenarnya diabetes ini ya dok. Mungkin Iya. bisa kasih tahu dulu nih ke sahabat Hermina yang di rumah, apa sih sebenarnya diabetes itu? Oke, diabetes mellitus itu salah satu penyakit yang memang kita sebagai dokter pun sangat takut ya, Mil, karena komplikasinya itu sangat banyak, semua bisa diserang, semua bisa dikena, dan kalau sudah kena komplikasi juga biasanya susah sekali sembuh gitu. Kita cuma bisa mencegah jangan sampai komplikasinya tambah parah. Diabetes mellitus sendiri itu adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah yang disebabkan oleh kerusakan dari pankreas. Oh, dari pankreasnya Iya. itu. Oh begitu ya dok. Untuk penyebabnya sendiri apa sih dok untuk diabetes itu dok? Oke, penyebab diabetes itu sebenarnya sangat banyak ya. Kita kan tidak bisa memilih. Ada penyebab yang kita bisa hindari, ada juga penyebab yang mau nggak mau ya udah gitu. Seperti misalkan faktor keturunan kan kita nggak bisa menghindari nih lahir di keluarga yang memiliki riwayat diabetes atau enggak. Misalnya ada orang tua yang kena diabetes gitu, faktor keturunan genetik itu bisa. Lalu memang tapi sekarang itu bukan hanya faktor keturunan atau genetik itu yang dominan, tapi memang lifestyle, gaya hidup ya, pola makan itu yang paling banyak menyebabkan orang tuh jadi kena diabetes. Belum lagi sekarang obesitas juga. Sekarang kan kita kemana-mana juga mobilisasi kurang ya, semuanya bisa diakses lewat gadget gitu istilahnya. Mau beli makanan tinggal akses aja. Betul. Semuanya. Jadi ya memang kurang gerak, terus makanannya juga yang tinggi karbo, belum lagi semua makanan siap saji. Semuanya juga misalnya keju, susu gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan juga orang bisa terkena diabetes. Belum lagi ada penyebab-penyebab lain, misalkan virus ya, yang penyebab autoimun juga, makanya bisa menyebabkan diabetes tipe 1 gitu. Itu kalau mengenai penyebab-penyebab orang bisa kena diabetes. Berarti untuk orang-orang yang terkena diabetes itu nggak hanya pasien-pasien yang usia lansia, lanjut usia enggak ya dok? Usia muda pun bisa dok? Betul, dari anak-anak pun juga bisa kena diabetes. Kalau yang diabetes tipe 1 itu kan diabetes yang autoimun ya. Dia misalnya dari kecil gitu, kadang-kadang juga kerusakan pankreasnya dari penyebab. Jadi sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang Si ke pankreasnya pankreasnya, ini. sehingga pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, sehingga jadi tinggilah gula darahnya. Banyak yang memang dari anak-anak, orang dewasa muda sampai yang lansia, semua bisa terkena diabetes gitu. Nah itu sahabat Hermina, jadi penderita diabetes itu bukan hanya yang lanjut usia, dari yang kecil, dewasa muda sampai dengan yang lanjut usia juga bisa gitu. Gimana dok cara kita mendeteksi kita ini kena diabetes gitu dok? Ya kalau misalkan kita memang ada faktor keturunan ya pertama kita harus sering memeriksakan diri ya, minimal mungkin 1 tahun sekali periksa gula darah secara berkala. Lalu kalau misalkan kita sudah mulai ada keluhan nih yang dirasa, misalkan udah sering pipis, sering buang air kecil gitu kalau malam, misalnya yang sering dibilang sering itu lebih dari 3-4 kali dalam semalam. Lalu mulut kok rasanya aus terus, kering, kayaknya pengen minum terus, rasa haus sama rasa lapar terus, pengennya makan, berat badan mungkin tambah turun. Makanya kan gejala trias klasiknya dari diabetes itu kan adalah sering haus, sering lapar, terus sering pipis, terus penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala itu, kita harus segera memeriksakan diri gitu. Oh jadi pada pasien-pasien diabetes itu banyak makan bukan makin gendut tapi makin kurus ya dok? Iya bisa jadi kayak seperti itu, jadi nyusut berat badannya. Tapi kalau misalkan nafsu makannya, walah dia rasanya kok kayak lapar terus gitu. Dia pengen isi tuh dengan yang dingin-dingin, segar-segar, yang kalau bisa yang manis-manis gitu kan. Oh banyak banget ya dok, berarti ya gejala-gejalanya, penyebabnya. Seru banget nih sahabat Hermina. Nah, kita akan ngebahas lagi nih tentang gejala-gejala lebih lanjutnya lagi, sama apa sih yang harus kita cegah dan obat-obatan untuk diabetes itu apa. Kalau penasaran, ikuti yang part kedua.